Simpangan rata-rata memiliki rumus seperti ini, yaitu sigma dari X dikurangin X rata-rata, ini adalah tanda mutlak ya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Ini adalah untuk data tunggal atau data yang belum berkelompok. Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, kita tinggal mengalihkan rumusnya, yaitu menjadi seperti ini, sigma frekuensi dikalikan dengan X dikurangin X rata-ratanya dibagi dengan N ya. Jadi hasil dari ini dikalikan frekuensi dan ditotal semua jadi menjadi sigma. Untuk simpangan baku, akar dari sigma X dikurangin X rata-rata kuadrat dibagi N ini digunakan untuk standar deviasi populasi ya. Kalau misalkan ini populasi, kalau misalkan untuk sampel, rumusnya itu sigma X dikurangin X rata-rata kuadrat dibagi dengan N-1. Dan ada yang disebut dengan ragam atau dinamakan variasi. Dia rumusnya sama, cuma tidak memakai akar ya. Jadi sigma X dikurangin X rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Nah, sedangkan simpangan baku kadang disebut sebagai deviasi standar ya. Nah, ada banyak alasan kenapa ukuran penyebaran nilai-nilai data ini penting. Tetapi yang utama alasannya itu kita bisa membuat hubungannya dengan ukuran tendensi sentral atau nilai pusat. Ukuran penyebaran data ini seperti simpangan rata-rata, baku, dan ragam itu memberikan gambaran kepada kita seberapa baik misalkan rata-rata dari suatu data. Dalam simpangan rata-rata di sini ada tanda mutlak karena kalau misalkan kita mendapatkan setiap datanya itu dikurangkan dengan rata-rata, kalau kita tidak memakai tanda mutlak maka akan didapatkan hasilnya yaitu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nah, sigma di sini apabila kita menjumlahkan, karena kita ingin mencari simpangannya dari rata-rata, kalau kita ingin mencari seperti itu, kemungkinan kalau kita tidak memakai tanda mutlak, maka hasil yang kita dapat adalah 0. Sedangkan kita ingin mengetahui berapa besar data itu menyimpang dari rata-ratanya. Jadi kalau misalkan 0 tidak memberikan nilai atau gambaran kepada kita bagaimana caranya data itu menyimpang dari rata-ratanya. Dalam statistik, data yang kita dapatkan itu adalah acak atau random ya. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan kita mendapatkan data yang benar-benar sempurna. Simpangan baku itu misalkan kita mempunyai pabrik kue gitu ya. Dan data-data kita punya data-data tentang produksi kue kita per harinya. Andaikan kita hitung simpangan bakunya dan kita mendapatkan bahwa simpangan bakunya kecil dan semua data-data kita masih ada dalam batas kuartil atas dan kuartil bawah, berarti produksi kue kita berarti bagus. Artinya tidak ada yang cacat atau gagal dalam proses pembuatan roti itu. Tetapi kalau simpangan bakunya sangat besar dan ternyata menyimpang cukup jauh dari kuartil atas dan kuartil bawah suatu data itu, maka produksi kita berarti banyak yang cacat dan artinya kita harus menganalisa lagi penyebabnya apa, kenapa produksi kita bisa banyak yang salah atau gagal. Jadi itu adalah ilustrasi penggunaan dari simpangan baku. Biasanya dalam buku-buku SMA itu kita sekarang lagi mempelajari bukan kegunaannya, tetapi kita mempelajari bagaimana cara menghitungnya, data-data ukuran-ukuran dari statistika. Nah, untuk simpangan baku umumnya dipakai yaitu rumus yang populasi. Walaupun ada beberapa buku yang menggunakan rumus ini ada dua, yaitu populasi dan sampel. Tetapi kebanyakan kita menggunakannya itu untuk dasarnya kita menggunakan cara perhitungan simpangan baku dengan menggunakan simpangan baku populasi.